Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa arifukum nafsi ismi Nur Faiza ana thalibah fil Jami'ah Islamiyah Sunan Kalijogo Malang, Qismu Ta'lim Al-Lugha Al-Arabiyyah. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil dari studi lapangan yang dilakukan di SDS Sunan Kalijogo Malang mengenai praktek pengembangan permainan tepat kata Rosun Siram. Jadi bagaimana untuk perkembangannya, kemudian praktek dan model pembelajarannya, kita lihat PowerPoint berikut ini. Jadi pemaparan hasil praktek pengembangan permainan tepat kata Rosun Sira. Jadi ini ada nama kegiatannya. Nama kegiatannya pengembangan permainan tepat kata dengan kitab Rosun Sira yang dilakukan kepada siswa-siswi SDS Sunan Kalijogo Malang. Kemudian lokasi yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengembangan permainan ini dilakukan di Langgar Wakaf Sunan Kalijogo, tepatnya kurang lebih 1 km dari lokasi SDS Sunan Kalijogo. Kemudian, peserta kegiatan, siswa-siswi yang melakukan kegiatan praktek pengembangan permainan tepat kata dengan kitab Rosun Sira berjumlah 6 orang yang terdiri dari 4 perempuan dan 2 orang laki-laki. Nah, di antara nama-nama peserta kegiatan dapat dilihat di PowerPoint, ada Adik Ali Mustafa, kemudian Sandi Putra, Adik Faza, Adik Ilma, dan Adik Nadia, kemudian Adik Asma Husna. Dalam PowerPoint terlihat ada gambar dari peserta yang mengikuti permainan tepat kata Rosun Sira. Nah, sebelum melakukan permainannya dibutuhkan untuk mempersiapkan bahan dan alat untuk proses pada saat permainan. Nah, bahan yang pertama yang dibutuhkan adalah kitab Rosun Sira. Jadi, kitab ini kitab yang digunakan untuk materi pembelajaran. Kemudian setelah itu pensil, ballpoint, dan kertas untuk mencatat pada saat hasil permainan. Kemudian alatnya handphone, kemudian stopwatch untuk mengatur durasi permainan, laptop, kemudian ada satu juga tidak tertulis di dalam PPT, yaitu menggunakan peraga. Dan di sini saya menggunakan peraga boneka karena materi yang digunakan adalah materi tentang a'dha'ul badaniyah atau tentang anggota tubuh. Jadi nanti pada saat memberikan materi kepada para siswa-siswi dengan menunjukkan peraga ini. Nah, setelah bahan dan alat selesai disiapkan, maka praktikum atau permainannya siap dilaksanakan. Dalam praktikum ini ada 2 tahap. Yang pertama ada tahap perkenalan dan yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Untuk tahap perkenalannya, yang pertama memberitahu siswa-siswi kitab Rosun Siranya. Jadi siswa-siswi yang berjumlah 6 tadi itu diberikan satu-satu kitabnya ini diberikan satu-satu kepada siswa-siswi. Setelah semuanya menerima kitabnya, yang kemudian guru memberikan instruksi permainan. Nah, instruksi permainan seperti apa yang diberikan? Sebelum melakukan permainan, jadi instruksi permainan sangat penting diberikan. Karena hal ini untuk memudahkan dalam proses permainan dan keberhasilan tujuan pembelajaran. Nah, di antara instruksi permainannya, yang pertama, permainannya dilakukan oleh 3 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Setelah itu, setelah pembentukan kelompok selesai, permainannya dilakukan sebanyak 3 kali putaran. Kemudian setiap putaran berdurasi hanya 2 menit. Setelah itu, tahapan pertama tebak kata dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tahap pertama adalah tahap yang paling ringan karena menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang tahap kedua atau putaran kedua, tebak kata dilakukan dengan menggunakan bahasa Arab dan melihat kitab. Jadi untuk tahap yang kedua lebih sulit daripada tahap yang pertama. Kemudian untuk putaran yang ketiga, tebak katanya dilakukan dengan menggunakan bahasa Arab namun tanpa melihat kitab. Jadi sudah lebih sulit daripada level yang pertama dan level yang kedua. Untuk level yang ketiga memang benar-benar harus sesuai tujuan pembelajaran, yakni tebak katanya menggunakan bahasa Arab tanpa melihat kitab. Nah, kemudian setelah instruksi permainan diberikan, dirasa para siswa dan siswi juga memahami, maka tahap praktikum yang kedua yakni tahap pelaksanaan. Nah,
dalam tahap pelaksanaan, sebelum melakukan permainan, kita lakukan lalaran atau membaca bersama 5 nadom bab awal. Jadi kan ada bab banyak dalam kitab, kita ambil bab awal saja dan kemudian dilakukan lalaran sebanyak 3 kali. Dirasa para siswa dan siswi sudah memahami, juga bahkan ada yang hafal, kita lakukan permainannya. Nah, di sini langkah-langkah permainannya cukup sederhana. Di sini saya memaparkan ada 3 dari kemarin. Jadi yang pertama, masing-masing kelompok berdiri berhadapan. Jadi ada 3 kelompok berdiri bersama-sama berhadapan yang terdiri dari penebak dan peraga. Jadi satu menjadi penebak dan yang satunya lagi menjadi peraga. Kemudian setelah semua kelompok siap, guru memberikan kosakata. Jadi kosakata atau mufradat dalam kitab yang akan ditebak itu diberikan kepada peraga. Kemudian setelah peraga itu memahaminya, kemudian sudah siap untuk memperagakan kepada temannya sebagai penebak. Nah, tebak kata dimulai sesuai waktu yang sudah ditentukan. Nah, jadi setelah permainan selesai, jangan lupa selama proses permainan tebak kata tadi, hasil praktikumnya jadi ditulis. Hal ini untuk bahan evaluasi. Di sini juga ditampilkan hasil praktikumnya. Ada 3 kelompok. Yang pertama terdiri dari 2 orang putri, kelompok yang kedua ada 2 orang putri, dan kelompok yang ketiga ada 2 orang putra. Masing-masing semua kelompok berdurasi 2 menit dari masing-masing tahap. Untuk tahap yang pertama menggunakan bahasa Indonesia, kelompok 1 20 kosakata, kelompok 2 20 kosakata, dan kelompok ketiga 15 kosakata. Untuk tahap yang kedua menggunakan bahasa Arab namun dengan melihat kitab. Untuk kelompok pertama mendapatkan 15 kosakata, kemudian kelompok yang kedua 12 kosakata, dan kelompok yang ketiga hanya 9 kosakata. Kemudian untuk tahap yang ketiga masing-masing waktu juga sama 2 menit. Kemudian tebak kata menggunakan bahasa Arab tanpa melihat kitab. Jadi kelompok pertama mendapatkan 14 kosakata, kelompok 2 10 kosakata, dan kelompok ketiga 8 kosakata. Jadi ini adalah hasil praktikum yang dilakukan atau permainan tebak kata Rosun Sirah yang dilakukan oleh siswa-siswi SD Sunan Kalijogo berdurasi 6 menit. Akumulasi sekitar tahap ketiga sudah cukup maksimal karena mungkin kalau diakumulasikan sekitar 12 kosakata bisa didapatkan oleh masing-masing siswa. Nah, itu tadi adalah hasil pemaparan studi lapangan di SD Sunan Kalijogo. Di sini semua metode itu pasti ada kelebihan dan juga ada kekurangan, sehingga saya memberikan kelebihan dari juga kekurangan dari permainan tebak kata Rosun Sirah. Kelebihan yang pertama, lebih cepat menghafal kosakata. Kemudian yang kedua, menambah kosakata. Kenapa menambah kosakata sudah jelas, karena materi yang diberikan ini baru mereka dengarkan, juga baru mereka ketahui. Kemudian yang ketiga, memudahkan dalam menanamkan konsep pelajaran dalam ingatan siswa. Dan yang terakhir, siswa lebih tertarik untuk belajar. Hal ini dikarenakan pembelajarannya menggunakan sistem permainan. Kalau ada kelebihan, pasti juga ada kekurangan. Dan kekurangannya yang pertama adalah memerlukan waktu yang lama. Hal ini karena setiap sistem pembelajaran yang menggunakan permainan adalah membutuhkan waktu yang lama. Pertama, menyiapkan alat dan bahan, kemudian mencari lokasi yang akan digunakan, kemudian mengkondisikan para siswa. Nah, hal ini yang membuat waktu lama. Kemudian yang kedua, materi sulit tersampaikan. Ini bisa jadi juga bisa tidak. Materi sulit tersampaikan ketika memang materi itu benar-benar sulit atau memang kondisi yang tidak memungkinkan, atau juga dari situasi kemudian kondisi dari masing-masing siswa yang tidak memungkinkan. Nah, jadi dari permainan yang sudah dilakukan atau praktik pengembangannya, di sini kami memberikan kesimpulan. Jadi penggunaan media kitab Rosun Sirah dalam pembelajaran bahasa Arab dapat dikatakan cukup maksimal, karena dalam durasi waktu yang sangat singkat, hanya menggunakan waktu sekitar 6 menit,
Peserta didik yang baru mengenal kitab ini cukup mampu menghafal kosakata dengan cepat dan tepat, dan peserta didik lebih tertarik untuk belajar bahasa Arab. Nah, ini ada dokumentasi pada saat praktek pengembangan permainan tipe kata Roksun Sira di SDS Sunan Kalijodo Malang. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.